Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to Mariam Swito Channel. Nah, hari ini aku bikin bakpia pandan dengan isian kacang hijau. Simak terus sampai selesai. Untuk yang pertama, kita siapkan untuk bahan isiannya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan 300 gram kacang hijau yang masih ada kulitnya ya. Kalian bisa pakai yang sudah dikupas. Kemudian ini langsung saja kita rendam. Kira-kira sampai menutupi seluruh bagian kacang hijau. Kita rendam selama 3-4 jam. Dan setelah sekitar 4 jam, hasilnya akan seperti ini. Kacang hijaunya sedikit mengembang ya. Langsung saja kita tiriskan dan kita cuci bersih. Langkah selanjutnya, setelah dicuci bersih seperti ini, kita bisa langsung kukus ya. Kita kukus menggunakan api sedang, kira-kira 45 menit sampai 1 jam, atau hingga empuk. Dan setelah kira-kira 1 jam ya, hampir 1 jam, ini penampakannya ya, sudah saya buka, dan beberapa kacang hijaunya sudah ada yang mulai pecah-pecah seperti ini. Dan kalau dipegang pun itu udah berasa empuk. Langsung saja kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Kita tunggu hingga hangat atau suhu ruang. Kemudian barulah kita blender. Atau kalau kalian tidak punya blender, bisa kalian ulek ya, pakai ulekan sampai halus. Jangan lupa kalau kalian blender, tambahkan air sedikit saja. Kemudian blender sampai halus. Kalau kacang hijaunya sudah halus seperti ini, langsung saja kita masukkan ke dalam teflon atau wajan biasa juga nggak masalah, karena nanti akan kita masak dan kita campur bahan-bahan yang lain. Nah, ini kita campur dengan 150 gram gula pasir, kemudian gula merah sebanyak 50 gram, kemudian ada 1 saset susu bubuk pakai Denko ya, kemudian pakai yang lain juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya ada 1 saset kental manis supaya rasanya lebih legit ya. Selanjutnya ada vanili bubuk, kalian juga bisa pakai vanili yang cair. Supaya lebih gurih kita tambahkan garam halus setengah sendok teh, kemudian ada 1 sendok makan munjung margarin. Yang terakhir kita masukkan 200 ml air. Supaya untuk menyatukan ya airnya ini, kita aduk asal rata, kemudian kita masak menggunakan api sedang selama 10 menit. Jangan lupa ketika memasak, selama 10 menit ini kita aduk-aduk ya. Sesekali diaduk seperti ini supaya rata dan tidak gosong bagian bawahnya. Nah, untuk selanjutnya setelah 10 menit kalian pakai api yang kecil supaya tidak gosong ya. Kita masak sampai seperti ini. Jadi ini kalis banget. Tidak ada cairannya sama sekali. Nah, seperti ini. Jadi sangat kalis, langsung saja kita angkat dan kita biarkan hingga dingin. Nah, setelah dingin barulah kita bentuk. Di sini kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Kira-kira kalau ditimbang itu sekitar 20 gram. Atau kalau pakai takaran sendok bisa pakai setengah sendok makan ya. Nah, lakukan sampai habis. Nah, ini dia teman-teman, jadinya 52 bola-bola kacang hijau. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bikin untuk bahan kulitnya ya. Kita bikin bahan kulit bagian luarnya. Ini ada tepung terigu, kemudian ada 4 sendok makan gula halus. Kita campur jadi satu. Selanjutnya ada setengah sendok teh garam halus. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, sementara di wadah lain kita taruh air sebanyak 200 ml dan setengah sendok makan pasta pandan. Jadi nanti kulitnya rasanya itu wangi-wangi pandan ya. Nah, kalau udah tercampur rata, kita masukkan ke dalam adonan kulit yang tadi itu. Nah, kita masukkan sebanyak 2 kali ya. Jadi pertama kita masukkan separuh aja dulu, kita taruh sisanya, kemudian barulah kita tambahkan minyak sebanyak 100 ml. Minyaknya kita masukkan semuanya. Aduk-aduk asal rata. Setelah itu kita tambahkan cairan yang terakhir ya. Ini kita masukkan semuanya, kita aduk kembali menggunakan spatula. Kalau kalian nyaman bisa pakai tangan ya, pakai
telapak tangan. Nah, seperti ini supaya lebih berasa, nyampurnya itu lebih berasa lah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bikin untuk adonan yang kulit yang bagian dalam atau kulit kedua. Untuk bahan kulit 2, siapkan 150 gram tepung terigu ya, segitiga. Kita tambahkan dengan 50 ml minyak. Selanjutnya ada seperempat sendok makan pasta pandan, supaya mengimbangi untuk warna kulit yang pertama ya. Jadi kita masukkan sedikit aja, kita aduk-aduk asal rata. Selanjutnya kita tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan munjung ya. Jadi nanti ini adonannya nggak begitu lembek-lembek banget. Kita aduk menggunakan spatula atau pakai telapak tangan supaya lebih nyaman ya, supaya lebih berasa nguleninya. Nah, seperti ini kira-kira ya jadinya. Tuh, ini udah bisa dipulung. Nah, sekarang untuk adonan kulitnya sudah jadi ya, tinggal kita bulat-bulatkan. Jadi untuk adonan yang warnanya hijau banget ini, untuk bahan kulit luarnya, kita timbang 25 gram atau setengah sendok makan ya. Jadi ini adonan kulitnya harus lebih besar daripada adonan atau bahan isiannya, seperti itu. Kita bulatkan aja seperti ini sampai selesai. Dan ini dia sudah selesai dibulatin, jadi 34 buah. Selanjutnya yang bagian kulit dalamnya kita juga bagi menjadi 34 buah. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Jadi yang untuk bagian kecilnya ini kira-kira kalau ditimbang sebanyak 15 gram ya. Kita bulat-bulatkan sampai selesai. Dan ini dia teman-teman, adonannya sudah selesai semuanya ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita bungkus. Untuk adonan putihnya kita bungkus dengan adonan yang warnanya hijau. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadi kita bungkus aja seolah-olah kita membungkus bakpao, bikin bakpao ya. Nah, dalam video ini nggak terekam ya. Jadi langsung ke hasil jadinya seperti ini. Jadi misalkan kalian kurang paham, mungkin bisa komen aja ya. Jadi sekali lagi mohon maaf nggak terekam untuk bagian ini. Nah, kalau sudah disatukan, langsung saja kita pipihkan seperti ini ya. Tuh, kelihatan kan yang adonan kuningnya itu ada di dalam. Nah, tuh. Langsung saja kita bungkus, kita kasih isian kacang hijau tadi. Nah, untuk bagian sisanya kalian buang aja supaya nanti hasilnya itu bagian bawahnya itu nggak terlalu tebel gitu lah. Jangan lupa untuk bagian terakhirnya kita sedikit pipihkan seperti ini ya. Jadi bentuknya itu nggak bulat-bulat banget ya. Jadi sedikit agak pipih. Nah, seperti ini udah jadi. Ini siap untuk di oven. Nah, kita lakukan sampai selesai. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya kan ya, untuk hasil atau sisanya ini, sisa adonannya yang warna hijau ini buat apaan gitu. Jadi untuk sebagian sisanya ini bisa kita pakai lagi untuk membungkus ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini hasil dari pemotongan sisanya yang tadi itu. Tuh, bisa untuk membungkus lagi dan hasilnya nggak kalah bagus ya. Tuh. Jadi kalian bisa pakai lagi, nggak masalah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, langsung saja kita oven ya. Di sini saya menggunakan teflon, menggunakan api yang sangat kecil ya, atau apinya itu hampir mati. Yang pertama kita panaskan dulu teflonnya, setelah itu baru kita kecilkan sampai hampir mati, barulah kita masukkan adonannya. Kemudian setelah adonannya masuk, barulah kita tutup ya. Nah, kalau sudah bagian bawahnya kecoklatan seperti ini, kita balik. Jadi untuk pembuatan bakpia ini beda kalau kita bikin bolu ya. Jadi kita buka-buka nggak masalah, nggak mengembang juga nggak bakalan kempes. Jadi jadinya bakalan seperti itu aja gitu. Jadi kita bolak-balik aja seperti ini. Supaya kenapa? Supaya tidak gosong teman-teman. Nah, ini dia. Ini udah 2 kali balik ya. Dibolak-balik, bolak-balik supaya tidak gosong. Nah, kalau keduanya sudah kuning kecoklatan, jadi bagian atas kecoklatan, bagian bawahnya juga seperti ini. Kelihatan kan udah matang, langsung saja kita angkat.
Lakukan hal yang sama pada semua adonan hingga semua adonan matang. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai semuanya. Saya oven ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau ingin tahu dalamnya seperti ini. Jadi kulitnya tipis banget. Nah, seperti ini. Nah, kalau dilihat dari teksturnya, ini lebih ke bakpia basah ya menurut aku. Jadi ini nggak renyah-renyah banget. Jadi malah kayak bakpia basah menurut aku. Nah, seperti ini. Dan ini bakpia ini lebih enak lagi kalau udah 1 atau 2 harian ya. Jadi teksturnya itu lebih empuk seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sisa adonannya.